Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini sudah ada Ibu Evi Wirasegata. Kalau ada Ibu Evi itu tanda-tandanya kita ngobrol seputaran kehidupan. Kehidupan lagi, jangan Enggak, bosan ya Bu ya. kesannya itu apa ya, kalau yang lain bukan kehidupan ya, alam lain ya. Alam lain. Bu, kita tuh bakal ngobrol seputaran yang namanya toxic parenting. Iya. Ini tuh mungkin agak-agak bagi sebagian orang mungkin sesuatu hal yang agak-agak apa ya, agak-agak mungkin ada yang mungkin tersindir gitu ya. Sensitif lah ya Sensitif topiknya gitu. ya. Tapi ini kita disclaimer bahwa kita tidak menghakimi, bahwa kita sama-sama belajar ya, karena kan yang namanya menjadi orang tua itu kan nggak ada apa ya, Sekolah formal. nggak ada sekolah formal. Seperti salah satunya contohnya aku adalah calon orang tua akan belajar tentang parenting di hari ini supaya aku nggak menjadi orang tua yang toksik atau gimana ya, mendidik anak Dengan benar. dengan benar. Bijaksana lah ya, Iya. supaya dia tumbuh menjadi individu yang oke, yang bisa berkembang ya, yang bisa menjadikan berkat untuk lingkungan sekitar. Betul banget. Sebenarnya kenapa sih orang kok bisa disebut maksudnya bisa ada tuh istilah toxic parenting gitu? Apakah baru keluar zaman now atau udah zaman jadul? Kayaknya sih kalau istilah toxic parentingnya sih zaman now ya. Oh. Tapi tipe-tipe yang mengarah ke sana sebenarnya sudah lama juga ada. Oh, cuman mungkin istilahnya berbeda. Ya. Oh, kalau zaman dulu apa? Maksudnya dikasih gini loh, tipe parentingnya ada, tapi nggak disebut sebagai itu toxic parenting. Nah, muncul karena banyaknya temuan-temuan kasus yang terakhir ini loh ya, yang baik itu di sekolah. Yang paling gampang kan kita temukan di sekolah lah ya. Nah, itu kan banyak sekali anak-anak yang menjadi bermasalah. Atau dari kalau kita nyimak lagi kalau di luar negeri ya, itu kan ada beberapa kasus-kasus kriminal. Ternyata dia dibesarkan dengan ortu yang seperti ini, pola asuhnya seperti ini, menghasilkan seperti apa. Dari pemikiran-pemikiran itulah ya pada akhirnya karena sekarang tuh semuanya serba toksik ya. Jadi adalah yang dikatakan dengan toxic parenting. Tapi kan gini, kalau misalnya saya nih sebagai orang tua, saya sudah mendidik anak saya dengan baik sesuai dengan koridor yang benar gitu, menurut saya. Menurut kitanya. Iya, menurut saya sebagai orang tua gitu. Tapi kalau anaknya akhirnya hasilnya menjadi buruk kan bukan salah saya dong. Tuh. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, sebenarnya seberapa pengaruhnya ya pengajaran orang tua itu membawa masa depan anaknya menjadi baik atau menjadi anak yang akhirnya masa depannya buruk gitu. Oke, kita nanti akan melihat dulu ya kalau kita bicara tipe anak dulu ya. Oh, tipe anak dulu. Sorry, karakter dulu lah. Oke. Kita yang mengenal ada 2 karakter. Ada karakter yang sehat, karakter yang rawan stres. Kalau anak kita dilahirkan dengan karakter yang sehat, pola asuh yang keliru pun dampaknya nggak banyak. Karena dia bisa mengolah, menganalisa dan memilih. Ada filternya lah. Nah, yang kedua tipe anak. Entar dulu Bu, aku pengen nanya dulu. Si karakter yang bisa memfilter ini tuh memang bawaan orok? Bawaan. Jadi nggak diajarin tapi Nggak, dia punya. Dia memang bawa. Tapi ada orang yang karakternya rawan stres. Seperti orang melankolis. Itu pengaruhnya dari mana? Maksudnya si itu anak bawaan. Bawaan. Itu sih bawaan ya. Jadi tapi anak melankolis diasuh oleh ortu yang baik kan tidak menjadi lebay. Tapi orang melankolis ada toxic parenting, hasilnya bisa menjadi bermasalah. Nah, ini kita bicara karakter dari anak. Tapi kita nggak boleh lupa juga ada tipe-tipe beberapa anak kalau kita belajar analisa transaksional. Ada anak yang disebut anak yang free. Free? Ya, anak free itu anak yang tadi sehat lah karakternya. Kalau dapat tantangan, dapat masalah, dia nggak gampang putus asa, orangnya ulet dan lain sebagainya. Dibombardir kayak apa juga dia kuat.
mungkin meletot dikit bangun Bangun lagi. lagi. Nah, tapi kalau ada tipe dua anak yang lain, tipe anak penurut dan tipe anak pemberontak. Mhm. Tipe anak penurut ini anak yang sangat diidamkan oleh banyak ortu. Anak emas. Anak emas. Disuruh apa juga nurut. Aha. Diminta apa juga nurut. Nah, ini yang masalah. Kalau dia anak penurut, tapi sebenarnya dia anak yang rawan stres, dia nggak komplain, nggak apa, tapi akhirnya menjadikan sumber masalah besar. Ketika besar meledak. Apa sih silent apa? Silent suffering. Iya itu. Silent suffering. Jadi dia nggak muncul ya. Walaupun dia menderita, dia nggak happy, dia nggak akan memunculkan perasaan itu. Oh, happy pun nggak? Ya biasa aja gitu ya. Tapi dia nggak happy itu nggak muncul ya di permukaan, nurut aja kan. Nggak setuju pun diikutin. Nah, yang ketiga tipe pemberontak, rebel. Ya beruntungnya kalau rebel kan ortu tahu ya, oh dia nggak suka nih, Kelihatan. gitu ya, kelihatan itu. Nah, tapi masing-masing punya kesulitan yang berbeda. Nah, jadi kalau dibilang kita balik tadi, kalau dulu gitu ya, ya dulu juga kan karakter ini sudah ada ya, tapi juga kita nggak boleh lupa tantangan zaman kan sekarang berbeda juga. Sekarang kayaknya lebih rumit ya, apalagi anak-anak zaman sekarang kritis, ya kan? Kritis sekaligus rapuh. Kritis sekaligus rapuh gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanya gitu ya, toxic parenting, emang toxic parenting tuh yang kayak apa sih gitu? Kan sebenarnya mah ini kan sesuai ajaran yang dulu diajarkan kepada saya, akhirnya saya menurunkan lagi kepada anak gitu. Sekalian belajar bagaimana menghadapi anak-anak zaman now gitu. Oke, yang paling gampang dulu ya untuk memahami, saya sudah melakukan yang terbaik. Kalau anak diberi target bagus nggak? Bagus dong. Bagus ya. Tapi ketika target itu terus menerus dipus, ya, sampai si anak lelah, bagus nggak? Enggak, anaknya nanti stres, Bu. Tapi kan ortu kadang-kadang saya tujuannya memotivasi, saya memberikan yang terbaik, saya minta dia berprestasi. Tapi ada nilai yang harus kita perhitungkan. Ketika anak itu mencapai prestasi, sebenarnya siapa sih yang menikmati itu? Anaknya happy enggak? Tapi ada anak yang happy kan? Ada. Saya nggak mengatakan tidak ada. Iya. Ada. Tapi ada juga cukup banyak ortunya yang happy. Karena bisa punya kebanggaan yang diceritakan kepada setiap orang. Ini anakku loh. Tapi anaknya happy? Belum tentu. Jadi push yang terlalu berlebihan kepada, misalnya, iya itu contohnya. Ya, dalihnya kan motivasi, ya. Nah begitu sampai di SMA, plek, mogok sekolah. Karena dia udah capek. Udah enek. Sudah. Baru ortunya kelabakan ini tuh gini gitu. Tapi kan menyelesaikannya tidak dengan sekali konseling, 2 kali konseling gitu kan ya. Itu serangkaian yang panjang gitu prosesnya. Tapi kalau misalnya mau dibalikin lagi bahwa itu adalah tanda sayang dari orang tua bahwa supaya masa depannya anaknya itu masa depannya baik gitu. Betul. Karena kan zaman sekarang apalagi ya sikut-sikutannya edan terus udah kayak gitu persaingannya juga ketat gitu kan. Cuman ortu atau kita semua nggak boleh lupa ya bahwa keberhasilan seseorang itu 90% tidak ditentukan oleh keberhasilan akademis. Tapi kemampuan kita, bagaimana kita dealing dengan manusia lain, bagaimana kita memahami hidup, dibekali dengan keterampilan life skill lah istilah saya, itu akan membantu orang. Jadi kalau kita hanya nge-push di satu sisi saja akademis, itu tidak jaminan ke depannya dia pasti sukses. Jadi yang harus supaya kita nggak menjadi, oke lah itu nanti ya supaya kita tidak menjadinya nanti. Selain itu gitu maksudnya supaya kita juga bisa berkaca pada diri sendiri bahwa oh iya ya ternyata saya ini selama ini toxic parenting gitu. Jadi mungkin kita memilah dulu ya tipikal seperti apa aja sih yang dikategorikan toxic parenting. Yang pertama itu ada yang disebut dengan helikopter.
Helikopter, helikopter loh Hendy langsung. Kalau helikopter itu kan tujuannya kan cuma ngawasin ya. Terus nanti komplainnya yang ini nggak benar, yang itu nggak benar gitu ya. Ya semuanya banyak kritik ya. Jadi hanya mantau, banyak kritik, ngatur ini itu, tapi mungkin belum tentu solusi. Nah, mantau, kritik, tapi belum tentu ngasih solusi. Tipe ya. helikopter. Tipe helikopter. Ada juga yang tipenya permisif. Permisif ini pernah kita bahas juga ya. Ya, tipe permisif. jadi permisif ini ya. Tipikal yang ortu memperbolehkan semuanya. Mangga silakan keinginanmu. Jadi orang sehingga tua si anak nggak punya gambaran seharusnya apa sih yang harus saya lakukan. Oke. Berarti ini bisa dibilang anak mengendalikan orang tua dong. Betul. Oke. Bahasa sederhananya. Iya. Yang ketiga adalah tipe orang tua yang mengabaikan. Ada boleh, ada nggak, terserah gitu ya. Pokoknya kebutuhanmu makan udah ada, mau dimakan silakan, nggak dimakan silakan. Saya udah sekolahkan, mau sekolah bener mangga, nggak sekolah bener juga terserah. Ya. Dan yang terakhir yang paling sering itu yang tipikal ortu yang narsistik. Ya, parenting narsistik. Seperti dimana orang tua itu harus menjadi fokus dari semua keberhasilan anak, dari perhatian anak. Misalnya nggak boleh nggak punya keinginan sendiri jangan. Keinginan ortu lah yang harus fokusnya. Ketika dia berhasil, anaknya sih mungkin biasa aja ya, menanggapinnya lempeng-lempeng aja. Ortunya yang bangga karena semua mata akan tertuju kepada dia. Center of attention ya, orang tuanya. Betul. Salah loh, anaknya yang berhasil loh. Harusnya senternya ke anaknya. Nah, jadi kalau kita bicara 4 tipikal inilah yang sebenarnya paling sering menggiring anak-anak kepada yang bermasalah kemudian hari. Oke, kita berarti kita ini nih kupas satu-satu nih. Kalau misalnya tadi dibilang kan baru luarnya aja ya, memantau, kemudian hanya melihat saja gitu si tipe helikopter ini. Kalau contoh nyatanya tuh kayak gimana misalnya Bu? Si orang tua paling tipe gampangnya helikopter. helikopter. Di rumah ada CCTV. Belajar nggak belajar diawasin. Terus CCTV-nya yang bisa ngomong. Jadi begitu anaknya nggak bener, bukan lagi ditelepon langsung diomongin. Itu lagi ngapain? Oh yang ada speaker, ada suara, bisa suara iya. gitu. Dan dipantau dari handphone. Oke, Kevin bisa memantau kita. Suaranya Kevin, ayo keluarkan. Ayo keluarkan Kevin. Ya. Jangan dia helikopter. Tim helikopter. Nah, jadi itu contoh paling gampang. Sebenarnya kedekatan, motivasi bukan seperti itu kan? Nggak ada bonding berarti? Nggak ada bonding. Dia lebih ke supervisi aja kan? Oh, oke. Mungkin jabatannya di kantor supervisor. Supervisor terbiasa. Cleaning service ya. Jadi itu buang sampah nggak bersih ya. Nah, jadi itu contohnya. Jadi yang paling sederhana kelihatannya oke, saya kan memantau keamanan. Saya memantau keseriusan belajar, betul. Tapi kan nggak gitu-gitu amat ya. Jadi yang diperlukan anak sebenarnya bukan hanya itu saja. Bukan. Kedekatan kan, harus ada omongan lah ya. Oh, itu termasuk salah satu yang toxic parenting. Toxic parenting itu ya. yang helikopter, yang tadinya tujuannya positif, tapi ketika kita keluar dari koridor yang dibutuhkan menjadi berlebihan, itu bisa menjadi bermasalah. Oke. Yang kedua permisif. Karena si anak kan nggak punya aturan, nggak punya gambaran saya harus gimana. Guide-nya nggak ada. Nggak ada guide sama sekali. Term and condition-nya nggak ada. Semua dilanggar, boleh. Nah, ketika dia di masyarakat kan dia nggak tahu harus gimana. Tapi kan di sekolah diajarin kan, maksudnya dia akan menerima itu di sekolah. Misalnya orang tuanya bilang loh, ya udah kan di sekolah juga dia menerima hal itu kan, ada sebab dan akibat, ada konsekuensi kalau dia melakukan hal yang buruk gitu, konsekuensi yang dia terima. Itu teorinya. Kalau pada prakteknya di sekolah pun dia melanggar. Begitu kita tegur, dia akan ngomong di rumah juga boleh kok. Sering ya Bu menghadapi sama. Anaknya kayak gitu. Jadi dipanggil karena ngomong kasar gini.
Terus saya suka sambil ngobrol. Emangnya di rumah kalau mami marah atau papi marah gimana? Wah kalau papi marah ngomongnya kasar gini-gini. Oh pantesan kamu teh niru dari situ. Buah tidak jauh, jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Kalau jauh yang ngegelundung. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Nah nanti yang ketiga itu yang disosiatif, yang apa sih, mengabaikan. Ya. Semua terpenuhi sudah. Pokoknya yang jadi tugas tanggung jawab dia materi apa dipenuhi. Tapi selebihnya emang enggak aja ya. Ada apa ya? Hilang pun nggak peduli. Ini berarti hampir sama kayak tipe helikopter dong? Enggak, helikopter kan masih memantau. Ya, masih memantau. Enggak akan mungkin hilang kalau helikopter. Oh, kalau ini hilang juga ya udah. Ya nggak tahu gitu. Pokoknya mah diabaikan aja. Mungkin dia merasa misalnya ibunya masih atau ortunya dugem atau apa, nggak peduli lah, anak di rumah anak ditinggalin di rumah sendiri gitu. Kan ada babysitter. Nggak ada babysitter pun kalau orang yang mengabaikan akan ditinggal. Oh, kayak yang kasus yang di luar, bukan Meksiko, mana sih? Pokoknya dia orang Meksiko kalau nggak salah, yang dia liburan pergi sama pacarnya 2 minggu. Anaknya Anaknya bayi Om, 3 tahun, ditinggalin. Iya, umur 3 tahun yang pada akhirnya meninggal. terus dia pura-pura panik. Iya. Tapi waktu datang ke petugas tuh datang, dia lihat udah kayak kakek-kakek, tinggal kulit sama tulang. Ya ampun, 2 minggu atau 3 minggu gitu. Pampersnya itu udah ruam karena sepanjang itu dia nggak pernah ganti. Mau 3 tahun mau ganti. Kebayang. Kalau Hendy yang ditinggalin baru. Sisa makanannya banyak. Iya. Nah, dia bilang kemarin ini saya tinggal 3 hari aman, 2 hari aman gitu loh. Jadi dia udah terbiasa melakukan. Nah itu contoh yang paling ekstrim dari ortu yang mengabaikan. Itu ngeri loh, itu beneran. Itu sangat ngeri dan itu true story yang terjadi bukan di Meksiko deh, kayaknya di mana, tapi di luar negeri. Saya pernah baca. Tapi orangnya kayak orang-orang bahasanya Amerika bukan, Latin. Iya, Amerika Latin. Jadi dia tinggal itu lintas negara, terbang lintas negara menemui pacar barunya. Iya kan, itu ngeri banget gitu. Sampai segitunya, maksudnya kok kepikiran meninggalkan anak usia 3 tahun gitu ya, yang belum bisa apa-apa dong. 3 tahun mah masih harus dilayanin ya, mau minum, mau makan, mau pipis, mau pup gitu kan. Nah itu kan sama pernah terjadi, saya lupa ya, tapi ini true story juga, anak yang dibiarkan dengan doginya. Oh, aku nggak tahu cerita itu. Pada akhirnya si doginya itu gigit atau gimana gitu. Karena mungkin ya namanya dogi juga binatang ya. Kayak gitu. Jadi kalau nggak dikasih makan lapar. Ya mungkin juga main-main kelepasan ya mungkin ya. Itu jadi tipikal yang mengabaikan tuh, yang ekstrimnya kayak ekstrimnya gitu. Seperti itu. Karena contoh sederhananya, ada teman ngajak arisan, pergi aja arisan. Gak peduli di rumah belum masak, anaknya mau makan apa gak peduli. Mau sebesar apapun itu ya. Maksudnya ya SMA misalnya kan. Kalau SMA zaman sekarang ya mungkin udah bisa kalau online. Iya, tapi dikasih modal kali ya. Kalau disuruh pesan online terus gak dikasih modal, beli kumaha ya. Ya, jadi maksudnya kalau dia masih punya anak SD gitu ya, walaupun mungkin beberapa sekarang udah bisa beli ya, tapi kalau nggak dikasih modal kan dia nggak bisa beli ya. Itu contoh yang mengabaikan, yang mau pergi aja. Udah ada pembantu, terserah pembantu aja. Anak sakit tinggal aja, dia tetap mau pergi. Tapi perginya bukan untuk urusan yang penting. Kalau misalnya masih pergi terus menitipkan kepada nenek, kakek atau ya, misalnya itu masih oke ya. Jadi masih ada tanggung jawabnya, masih gitu. ada keluarga yang mengawasi. Oke. Kalau yang keempat? Yang keempat tuh yang tadi narsis ya. Jadi seringkali dengan dalih memotivasi, dengan dalih untuk masa depannya, tapi ortu menjadi tidak memperhatikan keinginan anak, tidak memperhatikan kemampuannya. Kemarin ada yang curhat sama saya, Bu, saya bingung. Ini mami saya ini kalau kemana-mana pengennya ikut saya.
Padahal saya juga punya kehidupan sendiri gitu Ini ya. Udah besar lah dan terbiasa hidup di luar ya. Terus jadi saya bilang gini, ya udah kamu ngomong deh, batasin pergi kemana yang mami bisa ikut, pergi kemana yang mami tidak bisa ikut. Oke. Nah tapi saya juga bingung ini, kemarin mami cari-cari rumah, tapi apa ya, keinginan itu agak aneh gitu. Terus saya bingung, ini sebenarnya kalau rumahnya buat saya enggak banget deh seleranya. Maka saya bilang gitu, saya cuma jawab ya, tanya sama mami, ini rumah buat siapa? Sebaiknya sesuai dengan keinginan yang akan menghuni, bukan keinginan mami. Jadi desain interior dan segala sesuatunya. Betul. Jadi contoh sederhananya ya, ada ortu-ortu yang masih self oriented. Ya. Jadi apa-apa nanti kalau rumah ini loh aku yang ngedesain. Oke. Tuh anakku bisa jadi begini karena aku yang dorong. Dulunya dia nggak begini gitu. Oh, itu termasuk salah satu yang ini berarti ya? Ya karena kita sudah menikmati apa ya, pusat perhatiannya tadi yang Cisan ngomong. Nah kalau sudah keempat tadi nih, dibedah satu-satu terus, wah saya termasuk mungkin di dalamnya ternyata ya, meskipun tidak ekstrim-ekstrimnya. Tidak se ekstrim itu gitu di salah satunya. Masih bisa dirubah nggak, menyadari misalnya kan? Tapi kayak gitu bawaan orok juga nggak sih Bu? Enggak lah. Oh enggak ya? Itu kita bisa berubah kok. Cuman masalahnya tapi mau kan atau tidak. Kalau udah kadung, wah kalau enggak. Kalau bicara kadung, menurut saya enggak. Tapi biasanya orang sudah nyaman dengan hidupnya seperti itu, maka selalu memakai alasannya, ya memang gua kayak begini, terima aja lah apa adanya. Dan gua mah nggak punya tujuan jelek, gitu ya. Nah, tapi kembali, kan hidup itu harusnya untuk kebaikan bersama, bukan hanya keinginan saya. Jadi kalau dari saya, kalau kita menyadari ada yang kurang, ya kita berproses untuk menjadi lebih baik. Dan nggak usah malu kalau zaman sekarang. Soalnya banyak nih kalau misalnya dengar mengenai toxic parenting itu kan akan menghasilkan toxic parents kan berarti. Betul. Yang sering terdengar kadang-kadang sukanya dengernya gini nih. Loh, kamu masih beruntung loh dilahirin sama aku gitu. Misal kamu beruntung loh dilahirin sama mama, kalau misal kamu nggak dilahirin kamu udah nggak ada nih di dunia ini sekarang. Nah, yang kayak gitu itu terus anak-anak, lah saya kan nggak minta dilahirin ya gitu. Betul. Kok jadi nyalahin saya gitu loh Bu. Yang kayak gitu tuh kalau misalnya anaknya sudah besar mungkin akan lebih bisa yang tadi ya misalnya lebih bisa membela diri gitu. Tapi kalau misalnya masih di bawah umur gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang tadi, yang silent suffering itu yang paling bahaya. Iya kan? Jadi takutnya si anak tuh diem, tapi sebenarnya dia depresi sejak kecil. Maka ketika dia misalnya anak yang rajin banget, begitu sampai di SMA drop, terus tiba-tiba mogok sekolah. Saya pernah menangani beberapa anak seperti itu. Itu penanganannya susah nggak Bu? Sulit, untuk anak-anak yang bukan susah itu. lagi, sulit sekali. Karena kita kan ortu juga harus mau berubah pendekatan ya. Dan yang tadi Cisan ngomong, banyak ortu yang tetap denial kalau dia sudah melakukan itu. Tujuan saya baik begini-begini. Saya nggak mengatakan tujuannya salah loh, tujuannya baik. Tapi kita harus tahu kemampuan dari si anak. Kalau misalnya saya pernah baca ada cerita itu di luar negeri juga terjadinya. Di Cina kalau saya nggak salah, ada seorang ibu yang dulunya mungkin dianggap orang nggak mampu, kemudian karena dia single parent, terus dia mengatakan pada anak perempuannya kalau dia harus menjadi dokter, harus. Tanpa nanya ke anak kamu cita-citanya apa? Ya. Oke. Si anak juga awalnya melihat ya oke lah gitu ya. Dia ikutin, ternyata dia gagal, nggak bisa. Dan dia selama 9 tahun dia berusaha. Dan dia gagal terus. Dia tidak bisa.
Sampai satu hari saya lupa ya, dia tuh terlibat kriminal. Sampai pada akhirnya hakim memutuskan, mulai sekarang kamu boleh menentukan hidup kamu sendiri mau jadi apa. Karena begitu. Ya, jadi dalam amar keputusan hakim tuh salah satunya itu. Dan anak itu mengatakan terima kasih hakim. Sepanjang hidup saya baru kali ini saya merasa jadi orang. Dan dia mengatakan saya nggak mau jadi dokter. Ya kamu boleh mau menjadi apapun. Asal jadi orang baik. Nah kalau misalnya ya, kalau untuk tipikal-tipikal orang tua yang seperti kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi apalah misalnya gitu. Anak ya tanpa mendebatnya itu tanpa harus jadi akhirnya adu otot, kemudian berantemnya luar biasa gitu. Untuk anak-anak yang untuk kita lah sebagai anak-anak harus bagaimana gitu Bu Evi, biar nggak jadi perang dingin. Iya, pasti kalau misalnya ortunya keras orangnya pasti perang dingin. Kalau pun misalnya dia berhasil kan ada gerunjol-gerunjolnya yang panjang. Ya, apalagi ketika pilihan si anaknya nggak sukses. Wah, itu lebih parah lagi. Tuh kan, papa mama udah bilang kan harusnya kamu jadi ini gitu ya. Tapi saya pernah punya kasus. Dulu saya mengajar di salah satu lembaga pendidikan. Tiba-tiba di dalam satu sesi saya kan dia harus presentasi ya. Dia presentasi, dia bercerita seksi keberhasilan waktu itu. Dia mengatakan, saya kalau lulus, bukan sesi, ini sesi terakhir. Dia mengatakan, kalau saya lulus nanti Bu, ijazah ini akan saya persembahkan kepada ayah saya. Wah, tepuk tangan dong, temannya bagus. Dan setelah itu saya akan kembali kepada passion saya sebagai guru piano. Jadi dia hanya memberi lulus hanya untuk menerima ijazah kasih ke ayahnya. Kenapa? Sudah ya. Karena itu ayah yang minta. Ayah saya menginginkan saya menjadi seorang yang belajar akuntansi. Jadi ketika saya lulus, itu yang papa saya butuhkan kan. Saya berikan. Saya akan kembali kepada passion saya sebagai guru piano. Akhirnya memang jadi guru piano. Emang sudah jadi guru piano. Memang sudah jadi guru piano dia. Oke. Kita melihat gitu ya untuk toxic parenting yang sebenarnya adalah yang orang tua sadari mungkin ini adalah tujuannya baik. Betul. Memang tidak ada tujuan yang salah, tapi mungkin caranya ya. Caranya. Penyampaiannya. Nah, sebenarnya hal terburuk apa sih yang bisa dirasakan oleh anak-anak gitu? Kalau misalnya si anak-anak ini dibesarkan dengan cara yang toksik. Yang pasti tertekan. Iya. Ya, itu udah pasti tertekan. Yang kalau dibiarkan, yang silent suffering itu kan bisa menjadi depresi. Bisa kalau tekanan itu terus-menerus bisa bundir. Ya. Oh iya, bahaya bisa banget. Juga nanti muncul keluhan-keluhan lain yang istilahnya tergolong PTSD, post trauma. Oh itu bisa masuk ya bisa ke post trauma itu ya? Ya. Itu yang paling gampang kelihatan ya. Yang lain-lain nanti prestasi akademis dan lain sebagainya itu banyak pengaruhnya. Tidak bisa sosialisasi. Tapi kalau beda lagi dengan hal yang tadi karakter anak, kalau misalnya dia ditempa udah bengkok balik lagi seperti itu biasa, kalau beda lagi ya. Karakternya tidak rawan ya oke ya, nggak ada masalah ya. Berarti kalau misalnya kita bisa ngelihat kayak gini dong, ini anak yang misalnya ada orang yang bipolar, ADHD atau BPD gitu ya, yang borderline personality disorder. Itu bisa dilihat bahwa gimana nih dari pola asuh. Betul. Dan itu sudah ada di Psychological Today Amerika ya, kira-kira tahun lalu bahasannya. Berarti sebenarnya penelitiannya sudah ada gitu ya Bu Evi ya. Ya, jadi anak-anak BPD sebagian besar disebabkan oleh pola asuh ortu yang BPD. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang tua, aduh bingung ya zaman sekarang sebenarnya harus ngasuh anak tuh kayak gimana sih, mendidik anak jadi serba salah gitu. Karena sempat ada yang komentar juga kan,
terlalu banyak kedengerin psikolog mah liar gitu. Ya. Serba salah gitu. Saya harus bagaimana sebagai orang tua gitu. Sebenarnya simpel saja. Yang pertama kita harus kenal anak kita. Termasuk kemampuannya, ya, dan bahasa kasihnya seperti apa. Bahasa kasih. Iya. Ada anak yang bahasa kasihnya harus dimarahin. Baru dia ngerti. Emang ada ya? Ada kan? Kalau dia dijutekin, dimarahin baru nge. Tapi ada anak yang sangat peka, perubahan sedikit apapun dia sudah tahu ini salah. Kita harus tahu kemampuan anak dari sisi akademisnya, dari sisi psikologisnya gimana. Anak ini pintar, tapi psikologisnya rawan. Artinya saya harus dulu menguatkan psikologisnya. Nah, kalau ortu tidak kenal ini, ditempa dengan tekanan-tekanan di lingkungan, kan berat. Termasuk kita sebagai ortu. Oke. Jadi kalau bilang susah, zaman dulu juga susah. Tapi kayaknya zaman dulu gak serumit zaman sekarang, Bu. Karena tantangannya gak banyak. Dulu TV ada nggak? Zaman dulu pisan nggak ada. Iya. Ada dulu TVRI. Suka nggak suka nontonnya Kamera Ria ya. Bener. Hei, kalian tahu Kamera Ria nggak? Kamera Ria nggak kan? Terus apa sih? Safari ya? Aneka Ria Safari. Nah, ya, mereka nggak kenal semuanya. Zaman sekarang TV sudah mulai ditinggalkan. Medsos, aplikasi banyak akhirnya. Ya itu dia. Jadi kan tantangannya sudah berbeda ya. Maka kitanya pun harus update. Nah kalau kitanya kudet, kurang update, justru ini yang masalah. Bukan berarti ortu harus ikut bermedsos, enggak. Tapi setidaknya tahulah apa yang sedang beredar. Dan itu sisi pembelajaran yang harus kita selalu ingat tadi kan. Menjadi ortu tidak ada sekolah formal, menjadi ortu tidak ada. Kalau sekolah formal kan waktunya jelas ya. Berarti itu kan menjadi ortu tuh sepanjang hidup kita belajar. Anak udah gede juga tetap aja orang tua gitu ya. Harus belajar. Oh ternyata ketika anak sudah besar, saya jadi nenek, jadi kakek, pendekatan saya harus berubah. Gak bisa seperti itu. Tapi bagaimana menghadapi yang kekeh sumerekeh? Nah. Enggak, saya mah ya gini, tadi Bu Evi bilang kan, aduh gimana lagi deh, saya mah udah gini dari lahir. Nah. Ayo lo. Kalau begitu kan yang berarti yang bermasalah pribadi dia. Iya. Ya. Karena gini Bu, oke sorry saya potong. Karena ada istilahnya gini, kita harus meninggalkan orang-orang toksik. Temen yang toksik kita tinggalin, ngapain juga gitu kan. Misalnya masih pacaran, punya pacar yang toksik, udah tinggalin aja, cari yang baru. Biar kita mental health-nya terjaga gitu. Lah kalau orang tua toxic cari orang tua baru. Iya gak Om? Kebayang gak? Maksudnya gini loh, kebayang kalau misalnya aku punya anak terus tiba-tiba aku dianggap toxic sama anak aku gitu. Terus amit-amit jangan gitu ya. Tiba udah Hiro. Hiro jangan ninggalin aku, sama Luna gak boleh. Oke. Kembali ke bisik. Nah terus tiba-tiba anak aku punya pikiran bahwa ya udah ninggalin aja. Kan harus mental health yang dijaga gitu. Nggak seperti itu mungkin ya. Jadi betul kalau kita nggak punya ikatan kekeluargaan ya kita bisa ngomong temen tinggalin aja gitu ya. Tapi kalau itu orang tua kita kan nggak ada bekas orang tua. Gak ada. Yang ada bekas teman. Ya. Nah jadi kita nggak bisa ninggalin. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama memahami apa yang sedang terjadi sih sebenarnya. Yang kedua berpikir positif. Udah umur segini, ortu saya bisa berubah atau enggak? Kalau tidak, berarti pandai-pandainya kita memfilter. Ya, ada yang kita dengar, ada yang tidak kita dengar. Buat kemandirian pada hidup kita. Karena kalau kita tidak mandiri, misalnya secara ekonomi, ya sepanjang masih terikat kan terus saja mau nggak mau berhubungan. Benar gak? Betul. Tapi kalau ada kemandirian finansial dan lain sebagainya ya kan ya mau ditekan apanya gitu. Ya. Bahkan kemarin ada yang kalau kamu nikah sama cewek ini saya coret dari daftar warisan keluarga. Anaknya ngomong apa? Silahkan. Karena saya udah bisa beli rumah, saya udah punya karir. Berarti ini adalah satu bentuk ancaman dari orang tua iya. ya?
nggak apa-apa kok. Karena kalau warisan mau dikasihkan, saya terima kasih. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Itu kan hak mama dan papa. Nah itu kan karena dia punya kemandirian. Ya. Kalau nggak punya kemandirian kan, aduh, ada juga yang punya ketidakmandirian. Saya bilang ya sudah, tinggalkan. Kamu jangan keluar dari rumah itu. Kamu kan bertahan. Nanti warisan jatuh ke adik kamu semua. Jangan gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi itu tergantung dari sikap kitanya. Ya. Nah, yang berikutnya juga yang harus kita sadari, kalau dia sudah tua, ya nggak mungkin ya berubah ya. Jadi ya sudahlah. Ya, kalau saya bilang kita belajar untuk memfilter mana yang ini, mana yang oke, mana yang enggak. Karena juga sepanjang perbuatannya kan nggak semua tidak oke. Ya, belajar kita hidup lebih sehat, kita belajar lebih baik, kita menjadi, tapi ya kalau istilah rohaninya mutus karma kali ya, supaya apa yang pernah kita alami tidak jatuh kepada anak kita. Tapi kalau bahasa psikologisnya ya memutus rantai ketidakberesan ini. Bukan berarti memutus hubungan. Bukan. Ya, bukan berarti meninggalkan. Bukan. Tetap saja mau seperti apapun ya tetap itu ortunya. Oke. Kalau misalnya supaya nggak jadi orang tua yang toksik atau juga kita tidak kejebak, tidak terjebak dalam itu gitu. Ya, yang pertama ya tadi ya belajar untuk dialog, mengenal dan terbuka untuk masukan. 3 poin itu aja. Dialog secara itu teorinya 3 poin itu aja gampang banget gitu kan ya Bu ya gitu. Karena untuk dialog itu kan kadang-kadang kita harus menekan ego. Ya. Sebagai ortu menekan ego loh. Ya. Harus tetap sabar, tetap manis ngomongnya, walaupun sebenarnya udah diubun-ubun, udah gedek gitu ya. Nah kemudian kita juga belajar terbuka. Ketika ada masukan kita belajar dengar. Apa sih masukannya? Bisa nggak sih saya lakukan? Ya. Jadi egonya ditekan sebagai orang tua. Ya, salah satunya kita harus bisa menekan ego kita. Ya. Dan terbuka masukan, ya, belajar untuk dialog. Itu masukannya dari anak atau dari pasangan atau dari orang bisa sekitar? Dari anak, bisa dari pasangan, bisa juga dari orang-orang yang kan cukup banyak ya orang konseling tapi cari pembenaran. Kan saya mau gini Bu, kan saya udah gini Bu, ya gitu-gitu ya. Jadi cari pembenaran aja. Oke. Jadi saya begini karena suami saya begini karena suami saya begini. Ya, kamu remote control, kamu teh mobil-mobilan atau orang gitu kan? Kalau suami nggak benar ya artinya kan tetap dia harusnya tetap jadi orang benar. Gitu. Dialog, mau terbuka, menerima masukan, dan juga menekan ego itu. Kan ego, nggak gampang sih itu. Enggak. Kan kalau disebutin mah gampang ya Bu ya. Oh gampang banget. Pas sakpraknya udah dilakuin, nah hese. Terutama menekan ego ya. Karena nanti ada satu titik kan dia merasa saya ini sudah matang pengalaman, saya sudah banyak berkorban, saya sudah begini, saya sudah begini. Kata-kata yang seharusnya tidak keluar saat mendidik anak bisa keluar. Bisa keluar. Oke. Jadi mungkin kadang-kadang kan yang tadi seperti yang saya bilang, secara spontan kalau lagi emosi itu akan keluar ya. Bisa keluar. Mungkin akan lebih kayak udah kita gigit lidah dulu, tahan dulu nih gitu. Maka yang terbaik ketika kita mau marah, sebaiknya kita tenangkan diri kita. Tarik nafas yang panjang berkali-kali, minum air dingin dulu. Ya, air bening yang banyak ya. Tenangkan baru ngomong. Masih marah masih. Tapi bahasanya mungkin lebih tertata. Karena ketika orang marah, bahasa apapun akan dikeluarkan dan setelah itu dia lupa. Lupa ternyata anaknya mental breakdown udah ngedenger itu gitu. Yang kena omongan sampai 30 tahun masih ingat. Saya pernah punya kasus seorang anak yang cerita, saya sakit hati sama mama karena mama pernah ngomong ini. Waktu saya panggil ibunya, Bu, ibu pernah ngomong gini, kapan ya?
bengong. Terus anaknya ngomong tanggal sekian, jam sekian di sini. Ini nyambung dengan inner child ya Bu ya? Iya, betul. Jadi nyambung dengan inner child-nya PTSD ya. Jadi nyambung. Ibunya bingung. Ingat sih saya pernah saya marah waktu itu, tapi saya jujur lupa apa yang saya omongkan. Nah itu. Jadi maksud saya ketika kita marah, apapun bisa keluar. Yang marah mah lupa, yang kena marah puluhan tahun juga nggak lupa. Akan diingat. Akan diingat. Jadi kenapa ketika kita marah ya kita ya harus menjaga omongan kita. Ya paling gampang lah, jangankan ortu anak yang rawan stres ya. Yang saya cerita insiden mobil itu saya. Terus dia bilang, saya bertanggung jawab kepada negara. Kayak helanya. Kalau saya sampai sekarang tuh saya kan ingat terus ya. Apa sih pertanggungjawaban pada negara? Hari si bapak itu mah lupa ya. Istrinya lupa kali ya dia ngomong begitu ya. Apa lu asuransi? Lu teh dari Mandiri ya. Makanya rental gitu. Terus lu pertanggungjawaban ke negaranya apa? Dan memang Mandiri mah BUMN ya. Tapi kan tidak berarti bertanggung jawab pada negara. Emangnya lu Intel? Ya berarti apapun dimanapun kita harus tetap menjaga kewarasan kita, menjaga lidah kita agar kita tidak ajak blek ngomong. Asal jangan ngomong gitu ya. Kadang kan udahnya juga saya keketawaan, udahnya juga saya keketawaan. Ini orang kayaknya ngimpi deh gitu ya. Nah, ini buat sobat Komsos yang bingung, ayo tonton episode sebelumnya. Jadi maksud saya ketika kita marah kita kadang-kadang nggak kontrol, ngomong tuh asal logika nggak dipakai gitu. Ya semoga ya Bu ya kita bisa belajar dari bincang asik kita di hari ini itu, terutama juga mungkin bagi calon-calon orang tua salah satunya adalah saya gitu kan, agar tidak terjebak di sana. Karena memang yang namanya parenting ya itu kan akhirnya membawa dampak yang sangat panjang kepada anak gitu. Dan pada kita juga sebenarnya. Oke, dan yang paling utama juga San, kepada yang sudah mengalami ternyata saya kayaknya di sini nih ya. Jangan kecil hati juga karena kita juga tetap bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya sudah terjadi, misalnya anaknya udah gede, yang tadi Bu Evi bilang ternyata saya ada di sini, yuk duduk bareng, rekonsiliasi. Ya, betul sekali. Akhirnya bisa menyembuhkan inner child juga ya Bu ya. Dan memutus karma tadi ya, sehingga si anak tahu ini nggak boleh dilakukan. Dan mungkin ada rasa lega juga, orang tua lega, anak lega, ternyata anak ngerasa orang tua saya sudah menyadari ternyata itu adalah hal yang menyakiti saya, gitu anaknya gitu kan ya. Dan tahu bahwa ortunya tujuannya baik. Dan orang tua juga mungkin jangan malu untuk minta maaf ya. Oh betul. Karena orang tua juga manusia kan. Jangan ada orang tua yang tersinggung ya. Karena memang manusia. Memang manusia. Manusia setengah dewa gitu. Lagu ya? Ada ya lagu ya, manusia setengah lagu dewa. Ya? Betul nggak? Iwan Fals ya? Kalau nggak salah. Aku lupa. Kayaknya lagu Iwan Fals deh, manusia setengah dewa. Nanti aku googling ya Bu ya. Bu Evi, sebelum kita pamit, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos nih mengenai bincang asik kita di hari ini? Ya, untuk Sobat Komsos, pesan kami mungkin ya, bahwa hidup itu selalu kita berusaha menjadi lebih baik. Jadi ketika kita menyadari ada yang harus kita perbaiki, jangan kecil hati, yuk kita perbaiki untuk kebaikan bersama. Dan hidup itu proses untuk menjadi lebih baik. Jadi memang ada banyak cara. Mungkin kita dipanggil, dan harapan saya juga apa yang kita bicarakan hari ini walaupun tidak mendalam secara teoritis atau apa, tapi setidaknya menjadi panggilan buat kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Baiklah, Bu Evi kita pamit ya, makasih sudah hadir lagi di Bisik. Kita hadir lagi dengan topik yang berbeda pastinya nanti ya. Oke, Sobat Komsos, makasih ya sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Dan aku gimana banget gitu. Saya dan Bu Evi Firia Sugata pamit, kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dah.